teman-teman semua, kembali di channel Pendapat Joseph. Hari ini hari Senin, ini hari jam 2. Pertandingan Inter melawan Roma. Kalau di Indo Roma, dia akan ada dua kubu selalu mempertanyakan Zalewski layak nggak untuk dipertahankan di skuad utama. Terus tadi baru buka sedikit baca pandangan orang lain. Ya masih ada dua kubu. Pertama adalah kubu yang mengamini keterbatasan. Kedua adalah kubu yang selalu mengkritik, misalnya kenapa Christensen dimainin, Zalewski ditarik kelamaan. Ada juga yang mempertanyakan kenapa Zalewski ditarik. Secara singkat, Inter lebih banyak pemain yang bagus, Klaassen, Drogba, Dumfries, Kolonzu, Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Semuanya bagus. Roma juga nggak buruk-buruk amat. Tetapi situasi berubah pada saat penetrasi Inter ya memang sangat deras. Zalewski harus ketemu Dumfries, si Christensen harus ketemu si Federico Di Marco. Secara jelas Christensen adalah bek tengah, walaupun pembacaan dan kemampuannya sebagai back sayap cukup bagus. Tapi ya strategi Roma cukup menarik pada saat dia nggak ngambil opsi serangan balik. Dia kan Roma lebih tepatnya menunggu, memainkan serangan pemikiran kita mendingan bahas Medilo. Memainkan mental Inter yang berada di zona nyaman tapi terganggu, itu yang dimainkan ini Roma. Apalagi pada saat Zalewski harus masuk ke setengah membantu opsi bermain ortodoks dari tengah langsung, tidak memikirkan sayap. Tetapi ya sebagai pemain yang tugasnya maju mundur ya dia kayak sedikit terbebani. Walaupun kalau dibilang secara tugasnya, secara overall dia ya cukup berhasil membuat Dumfries, Marcus Thuram juga sulit mendapatkan bola. Itu yang menarik. Bisa dibilang bermain asal-asalan babak pertama, sempat tidak bermain baik walaupun bermain di 3-6-1 tapi ya atau 3-5-2, tapi ya itulah yang bisa dicermati. Karena pada saat babak 1 memang banyak kritik karena kita tidak menyerang sama sekali. Kedua adalah yang paling parah adalah
kita kayak sedikit terintimidasi. Nah, pada saat babak kedua baru beberapa hal terjawab. Misalnya Roma kenapa lebih bertahan? Untuk membuat seolah-olah Inter mendapatkan banyak ruang untuk bergerak, walaupun sebenarnya mereka terintimidasi oleh kemampuan 3 back Roma. Itu juga cukup kelihatan bagaimana Bastoni seringkali jatuh, seringkali merasa terlanggar tapi dianggap bukan pelanggaran. Beberapa pemain Inter malah melakukan pelanggaran di luar kotak, di zona lini tengah. Ada juga yang di kotak penalti Roma sedikit melakukan pelanggaran ataupun tereliminasi sama diving Zalewski dan Bove yang pertandingan itu terhenti dan aliran bola yang semulanya bagus untuk Inter menjadi tidak bagus lagi. Di sini jadi bagus. Nah, itu yang jadi menarik. Perlahan Roma makin kelihatan ingin memaksakan hasilnya seri. Meskipun perlu diakui dari menit 46 ke menit 75 baru menggantikan permainan itu terlambat menurutku. Harusnya ada segera pergantian, misalnya Bove digantikan Pogano atau Filisri menggantikan Ibrahim Cristante. Itu kan akan memberikan opsi. Inzaghi merasa apa sih yang mau dilakukan Roma, jadi memberikan efek kejut. Ternyata yang diganti adalah seorang Zalewski. Opsinya benar ya, mungkin ada 2-3 kali Zalewski terjatuh membuat si Silvestre Fonti sama Mourinho ingin mengganti Zalewski karena ya pertama di pertandingan ini termasuk pemain yang sering dianggap dilanggar dan melanggar. Kedua adalah mengistirahatkan dia, walaupun 6 menit setelah pertandingan itu Celala Cristante melakukan kesalahan. Dia telat melakukan pengawasan terhadap Federico Di Marco yang membuat sebuah umpan manis dari sudut kiri kanan pertahanan Roma atau sebelah kiri dari Inter, melakukan sebuah umpan terukur. Marcus Thuram langsung melakukan tendangan yang membuat Rui Patricio mati langkah. Nah, itu yang membuat akhirnya Roma harus menggantikan beberapa opsi. El Shaarawy digantikan Amar Omono, terus Bove diganti El Shaarawy digantikan Belotti, Bove digantikan Houssem Aouar. Habis itu ada Amar Amoni masuk. Iya, Zelik juga yang menggantikan Zelensky. Itu yang jadi masalah pada saat Roma mencoba mengganti Zelensky. Itu jadi tricky karena Zelik akan lebih menyerang sisi pertahanan Roma yang Zelensky akan masuk
dan mencoba menahan serangan menunggu, jadi nggak ada opsi menunggu, semuanya harus bermain melebar mengetatnya itu nggak cukup waktu untuk Jelly Rinsansen menyamakan panas mereka, karena ya Jelly baru masuk butuh memanaskan kakinya. Banyak Bove keluar digantikan pemain El Sarawi atau Hosem Awar, si Leo Fernandes juga digantikan. Ya opsi untuk memimpin, opsi untuk menyamakan waktu, menyamakan persepsi bahwa kita mundur, kita nyerang, itu jadi nggak berguna sama sekali. Ya bermain ya pikiran pemain Roma pada saat kebobolan dia harus mencetak gol, walaupun secara aliran ya lebih mudah dipotong. Ya mau dibilang apa ya, merubah satu pemain dengan maksud merubah suasana itu tidak terjadi. Niat hati untuk merubah chance itu juga tidak terjadi, karena ya alurnya masih sama, awalnya masih sama. Roma berusaha untuk menunggu, Roma berusaha untuk memotong ruang gerak, membatasi ruang gerak, tapi yang terjadi adalah ketidakselarasan lini tengah yang menyebabkan satu-satunya gol itu terjadi. Ketidakselarasan itu untung saja tidak dilanjutkan. Inter memang masih melakukan banyak kesalahan yang dari babak pertama dilakukan, babak kedua dilakukan, sampai akhir babak kedua dilakukan, walaupun mereka menang di pertandingan ini. Ya untuk pertandingan ke depan adalah melawan Lazio, mungkin akan sulit bagi Roma, tetapi Roma masih ada waktu untuk merubah strategi, misalnya melakukan memainkan Dybala, opsi untuk mencari pengganti Leo Paredes, opsi untuk menggantikan Mancini, itu juga harus dipikirkan matang-matang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, ide, dan apa yang mau dibahas, silakan terus di komentar. Dan jika mau berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi, atau klik link silakan scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.